Oke, kita coba akan bahas hal ini ya. Seperti apa sih hasil dari survei Poltek tersebut? Sudah hadir langsung di sini. Ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif dari Poltek Indonesia. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Yang punya survei nih. Yang punya survei. Kita coba cari tahu betul tidak di hasil survei seperti apa ya. Dan juga sudah hadir juga ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik dari UGM Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Nyarwi. Maria, Fat. Untung masih di Jakarta ya. Kita hadirkan langsung ke studio. Jadi Mas, hasil survei kemarin itu indikatornya apa saja? Ya, kita mengukur banyak beberapa indikator ya, beberapa hal, tetapi ujungnya kan ya, elektabilitas. Betul. Elektabilitasnya cukup jauh, Kofifa Emil sebagai incumbent itu 57,3%. Nah, yang kita dalami mengapa cukup tinggi angka itu, tentu ada beberapa faktor. Satu faktor incumbency sebagai petahana, wajar ya, karena popularitasnya lebih tinggi dan seterusnya. Tingkat kepuasannya? Nah, itu yang kedua, Ya? poin paling penting. Tingkat kepuasan, performance ratingnya tinggi, sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, incumbent yang maju, yaitu angkanya 57,3%, 87,3%. 87,3% ini angka yang cukup tinggi. Artinya ada selisih 30% di mana pemilih atau warga Jawa Timur mengapresiasi positif kinerja Kofifa Emil yang belum memilih sebenarnya. Mereka punya potensi. Jadi elektabilitasnya 57,3, sementara performance rating 87,3. Ini modal. Meskipun hukum elektoralnya kan incumbent lebih mudah turun ketimbang naik. Tapi bisa sebaliknya kalau performance ratingnya tinggi. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kalau kita dalami dari segmentasi pemilih yang terasosiasi dengan NU. Dan Jawa Timur kan tidak bisa dipisahkan. Yang merasa bagian dari NU itu 80%. Nah, 80% pemilih itu sebagian besar ke Kofifa Emil. Dan kita tahu Kofifa memang yang dianggap dan persepsi pemilih itu paling NU. Paling NU karena ketua muslimat berperiode ya Mas ya, kemudian cukup dekat dengan berbagai macam entitas NU, kultural, struktural, dengan Gus Dur dan sebagainya, itu juga menjadi faktor. Ditambah kalau kita lihat, kami juga membedah beberapa ini ya, subkultur, aglomerasi kultural, subkulturnya itu Kofifa unggul semua. Di Tapal Kuda, kemudian Madura, Pantura, Mataraman, Arek juga unggul tapi tidak terlalu jauh dengan Bu Risma. Di dalamnya ada Surabaya. Bu Risma cukup kuat di Surabaya. Ya, itu soal Risma nih, Mas Hanta. Soal Risma ini kan meraih 22 sekian persen ya? 22,7%. Itu angka tidak rendah, angka yang lumayan sebagai penantang. Angka pemilih PDIP pada saat di Pilpres yang linear nggak dengan itu? Atau ada ceruk suara baru yang diambil di situ? Ya, kalau kita bedah memang ada ceruk partai lain, tapi kalau dilihat dari cross tabulasi pemilih partai, PD Perjuangan itu solid, paling banyak ke Bu Risma. Nah, tapi juga sebaliknya partai Kim Plus itu, jadi Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, dan PAN, ditambah ada PKS dan Nasdem yang mendukung Kofifa, itu juga solid ke Kofifa. Nah, itu menyebabkan Kofifa juga lebih banyak. Nah, PKB yang menarik sebagai pemenang di atas PD Perjuangan. PKB satu-satunya partai pemenang mengalami split ticket voting, di mana dia PKB mendukung Lulu, tetapi basis masanya ke Kofifa. Itu yang menyebabkan. Tapi untuk PDIP, Risma, saya jawab pertanyaan itu, solid ke PDIP, solid ke Bu Risma. Tapi tidak hanya PDIP, itu kan bicara mayoritasnya. Bu Risma juga berdasarkan basis pemilih partai dari partai lain juga ada. Cuma paling banyak disumbang oleh PDI Perjuangan. Kalau kemudian suara PKB pecah tidak hanya ke Lulu begitu, jadi apakah mungkin ada ceruk baru yang bisa diambil oleh Lulu di Surabaya dari hasil survei? Ya, sebenarnya Bu Lulu bisa memprioritaskan PKB itu sendiri sebenarnya. Karena PKB kan partai pemenang, basisnya juga, basisnya NU. Nah, itu harus dikapitalisasi. Bagaimana untuk membuat linear, simetris antara pemilih partai sama dengan pemilih yang didukung oleh partai itu, yaitu Bu Lulu. Nah, ini yang belum terjadi. Baru mengambil segmentasi partai-partai yang lainnya. Belum kampanye ya. Betul. Nah, itu. Kemudian dari sisi demografi, ya nanti kan ada faktor-faktor kampanye kan, sosialisasi dan sebagainya. Nah, mungkin keunggulan Kofifa sebagai petahana juga kalau kita dibedah secara demografi juga begitu. Dari segmentasi usia, segmentasi suku terbesar yaitu Jawa dan Madura relatif unggul. Tapi jangan lupa kalau pilkadanya tinggal 1 minggu, saya prediksi pemenangnya Kofifa Emil. Tapi pilkada kan masih 2 bulan lebih. Artinya masih ada peluang potensi bagi penantang seperti Bu Risma terutama ya. Karena Bu Lulu kan terlalu jauh ya, lompatannya sangat berat, mungkin 2,2%. Tapi Bu Risma kan 22,7%. Artinya dengan waktu masih 2 bulan,
Kemudian yang kedua masih ada undecided-nya sekitar yang belum menentukan pilihan sekitar 17,8%. Nah, kalau itu potensi bisa digarap oleh Risma sebagai penantang, saya kira bisa mengimbangi kekuatan Khofifah. Baik, Mas Nyarwi punya analis yang sama 57 sekian dengan 22,7. Jaraknya sebenarnya hampir setengahnya lebih nih. Tapi Ya, tapi hampir Mas Hanta bisa mengatakan ini masih bisa naik nih melihat undecided voter yang kemudian masih tinggi. 17%. Iya, saya setuju. Kalau pilkadanya hari ini gitu jelas Bu Khofifah yang jadi pemenang. 2 bulan cukup untuk mengejar itu? Bukan, kalau pilkadanya hari ini. Iya, Tapi kan masih ada 2 bulan. betul. Nah, kalau menurut saya gitu ya, ada peluang, tetapi dengan data kepuasan yang setinggi itu artinya apa? Bu Risma harus mampu melakukan diferensiasi dengan baik, ya. Apa yang ditawarkan dan apa yang menjadi harapan kan gitu. Nah, selama ini kan kalau kita lihat angka 87% kepuasan itu, dan Bu Risma itu juga kita tahu track record basisnya untuk Jawa Timur itu kan Surabaya ya. Dan rata-rata ini Mas Hanta juga biasanya melakukan survei tahu ya. Itu kan kalau wali kota atau bupati kemudian maju di level di atasnya, itu kelemahannya adalah suaranya itu ngeblok. Ya. Hanya di wilayah itu yang kuat gitu loh. Nah, sementara ini kan Jawa Timur 2 bulan loh untuk 38 kabupaten kota. ya 38 kabupaten yang luasnya nggak karu-karuan kan gitu. Dia kan Nah, pernah jadi menteri sosial. betul, tapi Harusnya punya beda. ini dong. Tapi beda Alfat antara kerja-kerja elektoral pada wilayah teritorial daerah kayak gitu dengan level kementerian itu jelas beda. Ya kenapa? Karena kalau pada wilayah di panggung itu gitu, yang nama yang dominan kan tokoh itu. Kalau di Popularitas, kementerian kan dia pembantu presiden kan gitu. Nah, ini yang saya kira PR berat ya bagi Bu Risma gitu kalau mau mengejar gitu, itu nanti katakanlah memperluas ya basis. Tadi Bung Hanta menyampaikan kalau di daerah are udah bagus, artinya walaupun kalah tapi suaranya bagus kan gitu. Kuat di sana suaranya. Tapi Surabaya. betul, kalau Matraman bagaimana? Matraman kan gitu, masih agak lemah kan, belum lagi yang lain gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat Jawa Timur proporsi suara itu kan jelas di daerah are, Matraman gitu ya, sama mungkin Tapal Kuda kalau mau ditambah gitu ya, sekitar 18% Tapal Kuda kalau nggak salah. Nah, kalau bisa merebut itu gitu, maka gitu ada kemungkinan lah ya basis Bu Khofifah itu sedikit goyang. Tetapi kan kita tahu ya, tadi Jawa Timur kan kita tahu di banyak data survei itu 80% kan NU menyebutnya. Nah, dari mayoritas NU itu kan yang terkuat hari ini asosiasinya itu kan Bu Khofifah. Iya, betul. Nah, bahkan ke PKB aja rendah sekali kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Alfat, Maria, itu saya lihat memang ada yang menarik ya, dalam konteks keanehan ya. Nah, ini keanehannya apa dan menariknya apa dijawabnya nanti usai jeda boleh ya, Pak Nyarwi ya. Sesaat lagi pemirsa, ya Bang Kabar Indonesia Pagi.